Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Dani Amrullah. Saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran. Di dalamnya terdapat beberapa inti pokok. Yang pertama yaitu, apa itu pembelajaran? Apa itu belajar? Belajar adalah perubahan tingkah laku setiap individu yang dapat terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Perubahan perilaku di setiap individu berbeda-beda. Selain bertambahnya pengetahuan, perubahan lainnya dapat dilihat dari cara individu berinteraksi dengan lingkungan, minat terhadap sesuatu, sikap, dan kepercayaan diri. Proses pembelajaran bertujuan untuk mengubah perilaku individu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, dengan memperoleh pengetahuan, diharapkan setiap individu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kognitifnya dalam memecahkan masalah. Teori belajar behaviorisme yaitu teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, ciri-ciri teori behaviorisme yaitu mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Adapun contoh aplikasi teori belajar behaviorisme menurut Pavlov adalah pada awal tatap muka antara guru dan murid. Dalam kegiatan belajar mengajar, seseorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian terhadap murid-muridnya, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh gurunya. Berikutnya adalah penerapan teori behaviorisme pada pembelajaran. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.